Halo, saya dengan Ervika Roli Hotida Manurung, salah satu mahasiswa Diksi Ganesha Bandung. Di sini saya akan membacakan untuk matriks desain tentang judul penelitiannya penyakit berat yang berhubungan dengan hipertensi pada remaja. Adapun masalahnya yaitu hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler yang berkontribusi untuk setidaknya 45% kematian akibat penyakit jantung dan 51% dari kematian akibat stroke. Remaja dengan tekanan darah tinggi memiliki risiko tinggi menjadi hipertensi saat dewasa. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada remaja. Di sini kita dapat melihat teori di dalam tabelnya. Kemudian saya membacakan untuk metode penelitiannya. Desain penelitian ini adalah korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Jumlah responden adalah 175 orang yang dipilih dengan teknik simple random sampling. Variabel independen penelitian ini yaitu jenis kelamin, riwayat keluarga, IMT ataupun indeks massa tubuh, konsumsi natrium, merokok, stres, ekonomi orang tua, dan aktivitas fisik. Variabel independen penelitian ini yaitu hipertensi. Data penelitian diambil melalui penyebaran kuesioner, pengukuran tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Data penelitian dianalisis dengan uji korelasi Superman dan uji CM square dengan A lebih besar dari 0,05. Di sini kita dapat lihat hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berusia 16 tahun ataupun 76,8%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada korelasi antara 1 MT, yaitu P sama dengan 0,000, R sama dengan 0,355, dan aktivitas fisik P4 P4,047, R sama dengan minus 0,178. Dengan hipertensi pada remaja, sedangkan dari jenis kelamin P4,281, riwayat keluarga P4,792, konsumsi natrium P4,152, merokok P4,698, stres psikogenik P4,345, dan ekonomi orang tua P4,945. Tidak berhubungan dengan hipertensi pada remaja. Di sini kita tarik kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan mayoritas hipertensi pada remaja masuk dalam kategori normal, dan faktor yang paling berhubungan adalah IMT. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian faktor lain dan atau dengan desain penelitian yang lain yang berhubungan dengan hipertensi pada remaja. Dan yang kedua, tentang pengetahuan dan tindakan pencegahan hipertensi pada komunitas warga peduli kesehatan olahraga Kota Makassar. Di sini kita dapat melihat masalah hipertensi merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Sebanyak 1 miliar orang di dunia atau 1 dari 4 orang dewasa menderita penyakit ini. Bahkan diperkirakan jumlah penderita hipertensi akan meningkat menjadi 1,6 miliar menjelang tahun 2025. Munculnya masalah kesehatan tidak hanya disebabkan oleh kelalaian individu, namun dapat pula disebabkan oleh ketidaktahuannya sebagai akibat dari kurangnya informasi yang benar mengenai suatu penyakit. Untuk teorinya bisa kita baca dalam tabel tersebut. Dan untuk metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif besar sampel sebanyak 60 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online dalam bentuk Google Form. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Analisis data menggunakan SPSS statistik 25 analisis univariat, di mana kita dapat melihat hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi responden paling banyak berusia 45-54 tahun, tingkat pendidikan paling banyak yaitu SMA atau sederajat, dan pekerjaan paling banyak yaitu ibu rumah tangga.
dapat kita kesimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis unit variat sebanyak 44 responden ataupun 73,7% menunjukkan pengetahuan yang baik dan sebanyak 39 responden 65% menunjukkan tingkat yang baik. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan tindakan pencegahan hipertensi pada komunitas warga peduli kesehatan olahraga Kota Makassar. Di sini terdapat masalah gaya hidup adalah pola perilaku individu sehari-hari yang terbentuk sejak dini yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opini dengan tujuan mempertahankan hidup. Gaya hidup berperan sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Adanya gaya hidup yang tidak sehat akan menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya contohnya penyakit hipertensi. Di sini dapat kita baca dalam tabel untuk teorinya. Kemudian untuk metode penelitian, desain penelitian ini menggunakan studi cross-seksional, korelasional. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Selawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan jumlah sampel sebanyak 34 orang yang didapat dengan cara purpose sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan pemeriksaan tekanan darah. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi Thinner. Kemudian kita dapatkan hasil penelitian yang didapat bahwa adalah hubungan yang signifikan antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada masyarakat di Dusun Selawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. P-value 0,00 gaya hidup memiliki kaitan sangat erat dengan kejadian hipertensi. Kita dapat menarik kesimpulan baik buruknya kesehatan individu dilihat dari bagaimana individu tersebut mengatur gaya hidupnya. Gaya hidup merupakan upaya untuk menurunkan angka kejadian hipertensi. Rekomendasi untuk penelitian ini diharapkan setiap individu memiliki gaya hidup sehat dengan pola makan sehat, berolahraga, serta mengatur stres merupakan beberapa cara seseorang agar terhindar dari penyakit hipertensi. Kemudian yang keempat, hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia. Untuk masalahnya, lansia merupakan usia yang berisiko tinggi terhadap penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, koroner, atau PJK, hipertensi, diabetes mellitus, rematik, dan kanker. Salah satu penyakit yang sering dialami oleh lansia adalah hipertensi. Hipertensi sering disebut sebagai pembunuh terselubung. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Di sini dapat kita lihat untuk teorinya dalam tabel. Kemudian metode penelitian, desain penelitian ini adalah analitik korelasional dengan metode cross-seksional. Populasinya semua lansia di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sejumlah 84 orang. Teknik sampling menggunakan sampel random sampling dengan sampelnya sejumlah 42 orang. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dengan pengolahan data editing, coding, scoring, tabulating, dan uji statistik menggunakan uji range eksperimen. Kita dapat melihat hasil penelitian hampir setengahnya ataupun 42,9% responden aktivitas fisik adalah dengan jumlah 18 orang. Sebagian besar 64,3% responden memiliki hipertensi ringan sejumlah 27 orang. Uji rank eksperimen menunjukkan bahwa nilai signifikan P sama dengan 0,000 lebih besar dari A 0,05 sehingga ditolak. Untuk kesimpulannya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dari hasil penelitian ini, responden lebih aktif dan termotivasi untuk melakukan cara pencegahan hipertensi. Kemudian untuk yang kelima, analisis faktor yang berkontribusi terhadap risiko hipertensi pada mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Untuk masalahnya, prevalensi hipertensi sebagai besar terjadi pada lansia, namun demikian terjadi prevalensi hipertensi pada kelompok usia produktif cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Banyak penderita hipertensi tidak menyadari gejala dari penyakit tersebut. Hal ini selaras berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2013, prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada umur lebih besar sama dengan 18 tahun sebesar 25,8% atau 65.048.110 jiwa. Di sini kita dapat melihat teorinya dalam tabel, kemudian metode penelitian, desain penelitian menggunakan cross sectional. Populasi dalam penelitian 21.614 mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya dan didapatkan sampel 393 mahasiswa menggunakan teknik cluster sampling. Pengumpulan data dengan camp observasi tekanan darah dan kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan CHI square dengan alfa lebih kecil dari 0,05. Di sini kita dapat hasil penelitian menunjukkan hubungan antara zat gizi P sama dengan 0,000, OR sama dengan 1,299, aktivitas fisik 0,031, OR sama dengan 1,582, kuantitas tidur P sama dengan 0,041, OR sama dengan 1,527, kebiasaan merokok P sama dengan 0,025, OR sama dengan 0,622, konsumsi kopi P sama dengan 0,037, OR sama dengan 01,537, dan stres P sama dengan 0,026, OR sama dengan 1,585 dengan resiko hipertensi pada mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Maka kesimpulan zat gizi, IMT, aktivitas fisik, kuantitas tidur, kebiasaan merokok, konsumsi kopi, dan stres memiliki hubungan yang signifikan terhadap risiko hipertensi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memberikan intervensi pada subjek responden yang sama untuk menindaklanjuti penelitian ini. Terima kasih untuk judul penelitian analisis tentang hipertensi. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih.